Punya slogan nggak sih? Boleh tahu nggak slogannya apa? Ya, slogan kita enjoy mewah edan-gen. Touring itu memang alat terbaik untuk bonding. Kalau saya ya, Cinta banget. wah cinta banget. Jadi Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Heri Agam sama Pandu Harfianto. Ya, saya manggilnya Kang Agam sama aja, Kang ya. Pandu. Boleh ceritain nggak sih latar belakangnya berdirinya Klub Ninja Bandung? Klub Ninja Bandung nih kebetulan pendirinya ada di sebelah kanan saya. Kang Pandu. Kang Pandu ya. Jadi Kang Agam sendiri sebagai apa? Ketua untuk periode saat ini. Heeh. 2001 ke 2023. Baru. Baru ya. Baru oke. Februari kemarin. Berarti ini salah satu foundernya. Foundernya. Ya. Boleh diceritain tuh awal mulanya tuh. Awal mulanya sih sebenarnya tidak terlalu aneh-aneh gimana. Jadi Kawasaki mengeluarkan produk klub Ninja Kawasaki Ninja 250. Terus dari beberapa yang ketemu di bengkel itu jalan bareng yuk. Ujung-ujungnya gimana kalau kita bikin klub aja biar terdaftar dan rapi dan lain-lain. Intinya sih itu. Awalnya di bengkel, Di dealer Kawasaki CKP Di CKP. di Soekarno bawah Hatta. naungan Kawasaki nggak sih? Betul. Ya. Masih di bawah naungan Kawasaki. Sampai saat ini ya. Jadi lebih ke partnership yang mutual lah. Kita tuh nggak yang di bawah banget gitu. Kita klub motor yang mempunyai hubungan baik dengan dealer Kawasakinya. Nah, udah gitu tujuan awal dibentuknya selain untuk jadi lebih rapi, terorganisir, berkomunitas dengan baik, itu tujuannya apa lagi sih, Kang? Lebih ke ininya silaturahmi antara sesama pecinta Kawasaki gitu ya, khususnya ninja. Ya. Jadi di situ kita berkumpul sama-sama menuangkan hobi kita di otomotif terutamanya. Dan lagi setelah kita berkumpul bersilaturahmi lebih erat dengan teman-teman dan banyak juga kegiatan-kegiatan baksos yang kita lakukan. Contohnya tuh apa aja Contohnya tuh baksosnya? di saat kita juga ikut peran aktif di saat ada bencana alam. Iya. Terus kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kita. Alhamdulillah teman-teman yang ada di komunitas ini di Iya. TMB ini pada solid dan kompak Iya. untuk ingin membantu sesamanya. Kang, ini hampir 10 tahun lebih ya? 13 tahun. 13 tahun ya? Iya. Berapa sih total anggotanya? Yang terregistrasi 326. Syarat-syaratnya apa aja nih? Ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Syarat khusus dulu yang saya dengar dengan teman-teman juga ya, Iya. bahwa dimulainya 2008 itu tidak ada yang mahasiswa ya, anak sekolah. Ada yang sekolah. Anak sekolah, jadi yang rata-rata orang yang sudah mahasiswa ke atas. Nah, Nggak boleh anak SMA. Saat itu. saat itu Oh. ya, saat itu. Jadi detailnya lebih ke gimana ya? Saat awalnya menggunakan Ninja 250 cc. Iya. Bisa masuk. Iya. Seiring berkembangnya zaman, motor yang cc lebih besar banyak masuk, Iya. diproduksi dan lain-lain. Minimal jadi 250 cc ke atas. Ke atas. Jadi syaratnya adalah 17 tahun ke atas atau sudah mahasiswa ke atas. Iya. Ya. Oh, jadi kalau masih anak SMA ke bawah belum. Kalau sekarang sih nggak apa-apa ya. So far udah ya, punya punya SIM. SIM dan punya Punya motornya. SIM, ya. Dan sudah mampu berkendaraan, menguasai kendaraannya. Selain itu syarat-syarat untuk masuk ke komunitas ini apa aja sih? Ada spesifikasi nggak sih syarat-syaratnya? Harus Harus cewek. Oh, kita juga punya ladies bikernya. Oh, iya? Iya, kita punya ladies biker. Syarat spesifiknya nggak ada, jadi lebih ke tidak terikat ke klub lain sebenarnya awal-awalnya, Iya, iya, tapi Ke independen ya. Independen. iya atau memang
meskipun terikat pun harus diinformasikan karena nggak mau ya nanti pas lagi sama kita nanti ada gimana. Sebenarnya itu aja. Cara registrasinya lewat apa tuh? Kita kan punya secret ya, secret di Metro. Website juga ada di IG. Bagi teman-teman yang mengetahui informasi tentang CNB bisa follow IG-nya kita atau medsosnya kita. Di situ ada kontak person. Di situ kita bisa bertemu face to face sama yang kandidat barunya. Ditarik biaya nggak sih untuk bisa masuk ke komunitas ini? Ya jadi ada jadi sama mungkin sama klub-klub yang mempunyai istilah klub motor biasanya ada iuran. Itu juga untuk balik lagi ke membernya lagi. Jadi per bulan kan? Jadi iuran yang dibayarkan itu nanti itu menjadi modal untuk panitia untuk meng-create kegiatan dan lain-lain. Jadi untuk bikinin kaos, untuk sewa venue dan lain-lain. Jadi biasanya yang mempunyai istilah klub motor beda dengan komunitas motor. Memang klub motor itu punya iuran. Ada kita iurannya 20.000 sebulan. 20.000. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Punya slogan nggak sih? Boleh tahu nggak slogannya apa? Ya, slogan kita enjoy mewah edankeun. Enjoy mewah edankeun. Apa itu artinya? Jadi emang kita orangnya enjoy semua ya. Jadi kata-kata itu mewahnya nggak serem tuh? Enggak juga, maksudnya itu for fun aja. Nggak harus penuh dengan kemewahan? Bukan seperti itu. Jadi cuman just language saja. Hal-hal kecil bisa kita anggap mewah. Kebersamaan. Seperti saat ini sangat mewah ini. Mewah sekali. Mewah sekali ini diundang. Biasa. Background anggota sendiri, masing-masing backgroundnya sama hobi kah atau masing-masing Akang sendiri punya pekerjaan masing-masing? Oh ya, rata-rata bermacam-macam dari ini ya, latar belakang ya, dari pekerjaan, dari bisnis, ada juga dari pegawai, juga ada juga mahasiswa. Gitu. Saling menguntungkan kah di situ? Alhamdulillah juga, karena di sini juga banyak saling yang support. usaha, saling supportnya. Ya seperti saya sendiri pertama kali masuk 2008 itu saya masih mahasiswa. Jadi ada beberapa teman saya yang masih mahasiswa juga, ya sekarang sudah bekerja, ya berbagi insight tentang pekerjaannya, tentang bisnis, tentang apa, ya bisa jadi juga jadi tempat curhat tentang pekerjaannya, tentang bisnisnya, tentang apa. Jadi kan karena ini kita disatukan oleh niat bersama bermotor yang tidak melihat latar belakang. Maka dari itu lebih ragam aja gitu. Jadi banyak yang pasti banyak ketemu orang baru. Betul. Disupport juga setiap usahanya ya. Ada kerjasama nggak sih sama instansi pemerintah atau sponsorship brand, ada nggak sih? Sama IMI Jabar kita. Yang secara ofisial sekarang kita pastinya sebagai klub motor yang resmi itu pasti afiliasi dengan IMI, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Motor Jabar, IMI Jabar, IMI Indonesia dan IMI Jabar. Dan juga ya seperti yang saya bilang tadi, memang kita sangat berdekatan sekali sama Kawasaki Citra Karya Pranata. Jadi mereka seringkali support, apalagi pada saat kita membuat suatu acara seperti anniversary, bakti sosial dan lain-lain. Kalau selama dari dulu sampai sekarang tiap tahun kalau sponsorship dan lain-lain kita selalu beda-beda sih, nggak ada yang terus-terusan, tapi ya kita sangat membuka pintu untuk sponsorship siapapun lah ya. Sebagai ketua baru, ya kan? Baru diangkat. Bulan berapa? Februari ya. Kenapa Kang ada Agam? Ada alasannya nggak? Kalau dari kacamata saya, untuk saat itu yang paling kredibel ada Agam. Dari kacamata saya. Karena yang lain ada mungkin
ada yang disuruh, Oke. ada yang wah ya, maksudnya di seluruh klub komunitas motor sama lah. Kadang lebih seringnya kalau jadi ketua tuh kamu aja, Iya. nggak ada yang ya udah saya gitu. Adapun Nah, Kang Adam nih bilang saya. Pede banget. ya, dan hal itu di follow up dengan Agam yang bilang insya Allah saya bisa menjalankan ini dengan amanah. Oh ya udah, maksudnya pendiri, pembina dan lain-lain mendengar itu ya Oke, gitu sangat ya. Sangat lega positif. sekali gitu loh. Jadi Nah, pada saat kepedean itu muncul, apa yang ada di pikiran untuk bisa jadi ketua? Sebenarnya saya juga kalau memiliki kendaraan itu Iya. dari 2008 sampai sekarang, Oke. kendaraan yang saya miliki. Tapi bergabungnya untuk resmi Iya. jadi registrasi menjadi member resminya Iya. itu di generasi keempat. Jadi awalnya memang saya sudah kenal sama pendiri dan Udah jadi anggota sebelumnya ya? belum jadi anggota Oh, belum tapi jadi sudah anggota. kenal. Kebetulan kan saya kerjanya berlayar. Iya. Ya kebetulan waktu pelantikan G keempat itu saya lagi vacation ada Iya. di tempat. Nah di situ saya menjadi resmi di Iya. komunitas Ninja Bandung. Nah karena sudah kenal ya sama teman-teman semua juga dan emang sayang banget dengan komunitas ini. Kebetulan mungkin teman-teman pada saat itu juga banyak halangan, mungkin pikirannya nggak bisa ngontrol atau Iya. gimana. Kebetulan alhamdulillah saya juga disamperin gitu sama pendirinya juga. Gimana kalau dipegang sama Agam Iya. pada saat itu, ya alhamdulillah kalau misalnya sudah dipercaya, seolah saya akan menjalankan dengan amanah. Nah, suka dukanya nih, baru berapa bulan nih berarti hitungannya? 4, kurang. Wah, 2 bulan ya? Iya. Februari, Maret, sekarang jalan April. Iya. Suka dukanya masa selama 2 bulan nih? Eh, Apa belum banyak dukanya? belum ada tuh, masih for fun Masih aja, fun-fun masih aja. fun aja. Jadi memang ini komunitas enjoy ya. Memang di sini kita tidak banyak permasalahan. Yang di sini kita emang hobi yang kita kedepankan, bahwa kita sesama pencinta otomotif ini. Jadi rata-rata yang punya masalah-masalah itu tidak membawa ke komunitas ini gitu. Mereka lebih personal menyelesaikannya. Jadi Sebagai ketua baru, arahnya mau kemana nih komunitas ini? tujuan saya tetap masih ngelanjutin ya visi dan misi dari pendiri yang dulu. Iya. Cuman pengen ngembangkan aja untuk lebih besar, untuk lebih solid kepada teman-teman kami. Mengembangkan, berarti masing-masing ada bakat, ada kemampuan. Nah, gimana caranya nyalurin bakat masing-masing itu? Hobi masing-masing. Ya kita juga kebetulan dari member kita juga ada yang teman-teman yang bisa freestyle Iya. gitu kan, ada juga yang pembalap gitu. Ya kita bakal support mereka dalam hobi mereka yang di otomotif ini. ya kemarin juga ada salah satu member kita yang ikut One Pride Championship MMA. Oke. Ya, Javier Vanteola itu Javier. member kita. Ya maksudnya kita terus support dia dengan sosial media dan lain-lain. Kita nonton, kita dukung dan Iya, lain-lain. Dan dengan member lain yang mungkin punya kekhususan lain, kita juga pasti bakal support selama itu positif. Penghargaan yang udah ada nih dari komunitas, penghargaan apa aja selain freestyle, terus tadi apa aja penghargaan yang udah diraih? Oh, penghargaan yang sudah diraih. Yep. Penghargaan yang sudah diraih sebenarnya Ada nggak sih banyak. ikut? Seperti dulu pernah ada Jambore, kita peserta terbanyak dan lain-lain itu. Jadi selebihnya sih lebih ke achievement personal aja. Jadi karena sebagai klub motor, achievement itu nggak terlalu banyak yang bisa kita ini. Tapi ya mungkin kedepannya itu bisa kita jadikan goal kita ke depan kalau memang suasana dan situasi bisa. Kang udah touring kemana aja nih? Wow, kalau touring sih kebetulan Udah 13 tahun. Kalau saya termasuk member yang ngurusin klub.
Dalam artian nggak terlalu banyak keluar. Oke. Ya, dari kita ada memang divisi touring, ada divisi Cobra, Kolot Bragajul. Itu yang Kolot benar Bragajul. dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Paling jauh kemana? Ya dari ujung Indonesia, timur, barat, selatan, utara. Oh ya? Seluruh. Sejauh itu? Sejauh. Wow. Ya, tapi ya gitu maksudnya orang-orang tersebut pergi secara personal atau dengan grup lain, tapi dengan membawa nama kita Tapi juga. disupport juga ya? Dari komunitas disupport juga ya? Iya. Oke. Berarti pernah ikut ke mana aja? Kang Agam deh, pernah ikut touring kemana aja? Kalau touring sih ya sampai Bali, Lombok, Sampai Bali, Lombok. Sumatera juga, Lampung, Padang. Berarti pernah ikut dong beberapa kali ke Ya, kalau saya muter-muter Jawa dulu. muter-muter Jawa. Kebet- Punya cerita nggak sih di tiap touring? Nah itu dia. Di situ kita bakal ngelihat personalnya masing-masing ya. Iya, Di saat iya, kita iya. melakukan touring jauh itu. Iya. Nah di situ kadang-kadang ego itu suka keluar. Kadang-kadang jadi bukan big deal sih sebenarnya. Bisa kehandle bahwa dengan inilah sejarah kalau misalnya kita touring jauh, Iya. bahwa yang hal-hal yang seperti ini pasti ada timbul juga. Menurut saya memang touring itu memang alat terbaik untuk bonding. Alat terbaik buat bonding, kenapa? Karena ya itu seperti Kang Agam tadi bilang ya kita tahu orangnya aslinya seperti apa. Terus karena memang jauh dari keluarga, dari zona nyaman. Jadi ya kita saling dependen antara satu sama lain. Dan saat ketemunya lagi di Bandung mungkin ada cerita yang keluar. Kalau misalkan tiap minggu sebelum pandemi tiap minggu kopdar, 2 minggu sekali kopdar, itu ya datang kopdar, ngobrol, pulang atau touring dekat juga. Ya, itu yang bikin paling bonding, paling dekat, mendekatkan member itu ya memang touring yang sedang lah. Touring mengganggu kenyamanan kendaraan. Nah, gimana tuh? Apalagi motornya suaranya kenceng-kenceng kan, wong wong wong. Kalau menurut saya dilihat dari kasus-kasus yang belakangan, knalpot bising dan lain-lain, itu lebih ke anak-anak muda yang labil, yang tidak mempunyai pengetahuan lebih tentang Cara berkendara ya. dunia permotoran di Bandung khususnya gitu. Iya. Karena kita juga di dalam klub, karena itu ada divisi tatip yang memberitahu jangan seperti itu. Kan kalau misalkan yang di luar mereka tidak punya klub, cuma kumpul-kumpul aja, kan nggak ada yang ngomongin gitu kan. Kalau kita kan ada. Pokoknya dipersiapkan dengan matang lah ya. Iya. Jadi mau di dalam kota, mau touring luar kota, opini umum mengganggu kenyamanan lebih ke gimana ya? Kalau orang tidak mengetahui bagaimana kita, opininya ya jelek, bisa jadi jelek gitu kan. Iya. Harus kenal dulu gitu, intinya mah itu. Yang pasti mah so far sejauh ini misinya tidak mengganggu lah ya. Oh iya. Nah, kalau misalnya saya nih anggota, terus udah gitu motor saya dijual, keanggotaan saya hilang atau tidak? Oh tidak. Tidak. Masih tetap diakui. Masih sebagai- tetap ya. masih mau ngumpul Ya. apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh dilakuin setelah masuk member apa tuh? Tidak boleh dilakukan setelah menjadi member. Setelah menjadi member. Menurut saya yang tidak boleh dilakukan tidak banyak dan tidak sedikit. Ya kriminal sudah pasti tidak Iya, boleh, iya. narkoba ya tidak boleh. Dan Ya. pelanggaran lalu lintas juga. Ya maksudnya Itu ada pelajaran nggak sih? Kalian ngasih tahu nggak sih? dulu sempat kita agendakan untuk safety riding itu setahun sekali ada. Iya. Tapi mungkin untuk 2 tahun, mungkin 3 tahun, 2 tahun ke belakang ya karena kondisinya kurang baik, Iya. itu ditiadakan dulu. Tapi ya mungkin kedepannya Bro Agam sebagai ketua bisa memasukkan itu di Agenda. Insyaallah. Seberapa cinta katanya sama klub ini? Kalau saya ya, Cinta banget. wah tidak banget. Jadi dari mulainya motor itu yang saya miliki sampai detik ini motor itu belum saya jual. Oh ya? Ya itulah makanya kenapa Udah saya- berapa tahun?
13 tahun. 13 tahun. Jadi Gak apa-apa, itu termasuk aman. motor saya motor legendnya CNW itu. Paling Aman, tua. tapi aman. Alhamdulillah. Dan udah touring kemanapun. Sudah touring banyak. Wow. Jauh lah. Jauh. Luar biasa makanya beragam ini. Saya sih nganggap diri saya udah getih CNB. Jadi selama saya tidak ditendang, saya Tidak menendang diri, tidak kabur. bakal support. Karena saat saya tidak punya motor pun terus sedang lesu gitu kan, ada pasti masa-masanya lesu, itu saya tetap support dengan menjadi pengurus Nah, dan tuh. lain-lain. Pesan-pesan buat anak muda yang saat ini mau beli motor, yang mau gabung ke sini, itu seperti apa? Untuk bergabung di CNB. Iya, bergabung CNB. Ya khususnya kalau misalnya buat new member itu diwajibkan memiliki Kawasaki Ninja 250 up ya, cc plus gitu. Nah, memiliki SIM juga dan cara mengetahui cara mengemudi yang baik, riding yang baik, dan punya jiwa yang istilahnya tidak macam-macam gitu ya, yang tidak ada hal-hal yang lain. Tujuannya masuk klub itu buat apa gitu, tidak ada misi yang negatifnya. Dan terus ya kita juga ada ART yang harus dipatuhi. Kalau dari saya sih lebih ke dengan fenomena sekarang banyak sunmori, terus night riding yang dianggap negatif oleh masyarakat. Betul. Menurut saya baiknya memang anak-anak muda lebih merapatlah ke klub motor yang sudah existing, yang sudah ada, untuk tahu bagaimana cara membawa diri di dunia permotoran. Karena yang masuk ke saya dari teman-teman klub motor yang lain pun, dengan adanya stigma negatif sekarang dari masyarakat, itu membuat kami yang sudah di dunia motor dari dahulu gitu, yang tidak ada masalah gimana-gimana, jadi dipandang negatif juga gitu. Jadi ya sebenarnya pesannya itu ya, kalau mau sunmori atau night riding, kita memang tidak silakan saja, tapi ya gitu, memang harus tahu tindak tanduknya di jalan. Karena kita di klub-klub motor ya, khususnya di Bandung ini, itu pasti bersinergi semua dengan IMI, dengan kepolisian dan lain-lain. Makanya kami juga patuh dan lain-lain. Ya, intinya lebih ke ya kita gabung di komunitas dan klub motor yang spesifik, dan itu jadi hobi, dan jadi bagaimana klub komunitas itu membawa kita untuk lebih baik ke depan. lebih baik gitu. Lebih. Thank you so much. Thank you juga udah mampir ke The Bonds. Thank you udah luangin waktunya. Kopdarnya di sini, thank you pisan. Thank you Kang Agam, thank you, Kang thank you. Pandu.